Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita di episode yang kedua ini, atau di segmen kedua ini kita akan collab sama membawakan bintang tamu. Oh iya, bagi yang belum nonton episode satunya ditonton dulu. Jadi di episode kedua ini kita akan mengundang bintang tamu kelompok sebelah. Oke guys. Oke, di episode kedua kali ini kita akan membahas masih seputar pembulian di kalangan remaja. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, jadi kita bisa langsung sungai. Nah, sekarang kita udah bareng-bareng nih sama kelompok sebelah, ya kan? Ini kita lagi barengan ini. Jadi kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas apa? Nih, pertama nih, kalian pernah nggak sih memiliki pengalaman atau mungkin pernah ngelihat bullying gitu secara langsung? Pernah sih. Kalau gue sih pasti pernah. Ya pernah, pasti pernah sih. Kalau dari sebagian kita sih pasti pernah ya melihat bullying, tindakan bullying tuh di sekitar kita. Ya bukan ya lo yang suka bully ya? Aduh, bukan dong. Bukan dong. Yang bener aja. Rugi dong, kan? Ya pasti pernah sih kalau ngeliatin pembulian tuh pasti pernah. Contohnya waktu itu di kamar mandi. Di kamar mandi ada temen gue lagi buang air kecil. Kan kalau misalkan di kamar mandi laki kan ada gitu aneh tuh ya. Nah, lagi buang air kecil terus habis itu ditarik ke belakang. Waduh. Itu kayaknya termasuk pembulian gak sih? Iya kan? Nah, itu sih sebenarnya termasuk ke dalam pembulian ya. Pembulian. Nah, untuk jenisnya itu jenis yang kata Fisik. Fisik. Verbal ya? Verbal. Ya. Fisik. Termasuk ke fisik dong. Kalau Iya, verbal kan iya. dia Oh, melalui iya, kata-kata. benar. Nah, Dia udah trauma sih itu. ya itu pasti dia trauma terus isi. Ya bayangin aja. Pernah sih gua Lagi Gua sih pernah begitu. Pas lagi buang air besar, lagi enak-enak ya kan. Juar. Wah, refleks. Berarti yang banyak kita lihat ya, bullying yang paling banyak kita lihat tuh berarti terjadinya di sekolah ya. Iya, kebanyakan di sekolah. Karena apa ya? Sekolah itu kan tempat waktu Bercanda. banyak waktu dihabiskan pelajar itu kan di sekolah kan dibanding di rumah ya. Ya walaupun di rumah kan ya paling kan di rumah kan tempat untuk istirahat. Kalau di sekolah kan tempat ketemu sama teman-teman. Pasti ada aja lah ulah teman-teman ke kita semua gitu kan. Kalau buat Nabila ada nggak pengalaman kayak gitu atau mungkin melihat teman kamu gitu? Lebih ke melihat sih. Contohnya itu kayak siapa ya? Kayak Fikri itu kemarin. Oke, nih Fikri nih, apa nih? Masuk podcast nih, Fik. Aduh. Ada apa tuh? Ada apa tuh yang pernah kamu lihat? Bilang aja boleh, silakan. Ya. Yang kemarin itu kayak si Fikri itu dinasihati Bu Liza sampai baca doa tadarus. Mungkin si Fikri mengira kalau dia itu terdiskriminasi ya, Iya bener. Iya, bener sih. Dia tuh kan kayak seolah-olah kena hukuman gitu kan, karena dia ngetawain yang lagi kena hukuman juga. Nggak taunya dia sendiri kena hukuman. Betul banget. Itu pembulian. katanya lagi ngetawain teman lain. Bohong itu ya, alasan doang itu. Alasan klasik ya. Oke, nah itu kan Fikri itu jadi korban atau pelaku? Sebenarnya dia dua-duanya kali ya, pelaku juga. pertama dapat pelaku. Nah, setelah jadi pelaku, dia langsung dapat jadi korbannya. Iya lagi. Udah itu udah paket lengkap itu. Langsung kena ajab kayaknya dia. Nah, itu kan kalian tuh udah pernah tuh ya melihat korban bullying atau melihat perilaku bullying secara langsung. Nah, dari tanggapan kalian itu seperti apa sih terhadap pelaku bullying itu? Gimana Mal, tanggapan lu Mal? Menurut gue sih kalau misalkan melihat pelaku bullying sih gimana ya? Mungkin ya tujuan orang yang ngebully tuh bercanda doang gitu kan. Tapi Ya, mungkin seperti yang kita tahu bullying itu awalnya itu bercanda. Tapi mungkin yang korban bulinya itu merasanya kebuli gitu, bukan merasa dibercandain gitu kan. Si pelakunya merasanya bercanda, tapi niatnya bercanda. si korbannya merasa memang dia dibully gitu. Gitu. Nah, terus
Menurut lo nih Kel, gimana nih tanggapannya? Kalau lo ngelihat ada suatu tindakan bully di depan lo, nah ini lo tanggapannya yang sebagai saksi mata tuh gimana? Kalau gue sih sukanya diem aja. Oh, diem aja berarti netral ya, netral. Tapi tetap dibully. Aku kayak tindakan untuk ngebela untuk atau kayak menyudahi gitu. Pasti ada sih. Ada sih. Pasti ada. Pasti ada. Pasti Asal ada. tentu. Gak mungkin enggak sih. Oh iya iya iya, oke. Lanjut. Lanjut nih. Apa nih? Selanjutnya nih, gimana sih kita dapat membantu individu yang menjadi pelaku bullying untuk mengubah perilaku mereka? Gimana caranya gitu untuk mengubah si pelaku tuh biar nggak ngebully lagi? Oh gitu. Gimana ya? Mungkin bisa dinasihatin baik-baik gitu kan. Ya, Kalau kita dinasihatin lagi gimana? ya walaupun susah gitu, ngeyel-ngeyel gitu kan. Kalau menurut gua sih kayak kurang kerjaan aja gitu nanggepin orang Iya lagi. begitu. Iya benar. Iya. Karena orang yang kayak begitu tuh pasti bakal susah juga buat dinasehatin, tapi ya kita sebagai manusia ya kan ya harus tetap berulang kali lah nasehatin, biarin dia jera juga. Itu mungkin kasih kayak suatu hukuman mungkin kalau dia udah enggak bisa dinasehatin lah ya kan malah. Iya iya. Kalau tidak bisa dinasehati ya angkat tangan aja ya. Pokoknya kita itu sebagai manusia saksi mata itu. Oh iya. Nasehatinya jadi giliran dia itu ya gitu dah. Gitu. Nah, kemudian kalau si pelaku juga masih nggak bisa dinasehatin, mending ya saran dari gua mungkin dilaporkan ke pihak yang berwajib. Misal kalau kejadian tersebut lagi ada di sekolah nih, kita laporin aja sama guru, biarin ditanganin sama yang lebih berwenang ya malah. Yoi. Apa itu udah parah ya? Langsung ke guru. Langsung guru. Langsung ke guru aja. Selanjutnya, apakah ada peraturan hukum atau kebijakan tertentu yang dapat membantu mengurangi kasus bullying di masyarakat? Nah, itu ada tuh pasal-pasalnya. Ini Apaan ada pasal 27C. Apa tuh? Bunyinya Adalah kayak gimana tuh? bunyinya penjara paling lama itu 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta. Nah, Tuh kalau misalkan kita bully orang tuh ya. iya, ketuaan beli mobil 72 juta. Iya kan, di mobil Mending kita aja. beli mobil ya. Apain bully orang suruh bayar kan? Makanya, supaya kita jangan lagi-lagi ngebully orang di sekolah maupun di lingkungan. Udah sih gitu aja. Itu kan tadi kan itu di masyarakat ya. Kalau di sekolah tuh menurut kalian tuh ada nggak sih peraturan yang harus diterapin sama sekolah buat sanksi lah buat si pelaku bullying ini? Ya paling kalau menurut gue sih kalau sanksi di sekolah sih yang pertama sanksi sosial kan, bisa dijauhin sama teman-teman atau Dikucilkan lah. dicap jelek gitu sama teman-teman. Nah, kalau misalkan dari sekolahnya tersendiri mungkin bisa dikasih peringatan gitu kan. Bahkan bisa di blacklist atau dikeluarin dari sekolah kan bisa jadi. Bisa juga dipanggil orang tuanya tuh nanti buat ditindaklanjuti, baru dikeluarin dari sekolah. Yoi. Tapi gue mau nanya dah, ini saran kalian untuk korban bullying yang sedang mencoba untuk mengatasi traumanya gitu dan membangun kembali rasa percaya diri mereka tuh gimana sih? Menurut lu tuh gimana, Cit? Kalau menurut gua sih kayak cari dukungan gitu ya, kayak menemukan sumber dukungan baik dari keluarga, teman dekat gitu, sama dari konselor gitu. Habis itu berbicara juga kayak pasti kan kalau korban bullying tuh dia berpengaruh ke mental gitu kan, mentalnya jadi down gitu. Makanya Benar. dari si korban bullying tuh kita harus perlu menyemangatinya gitu, kayak memberikan semangat terus. Kemudian kita harus sering-sering ngajak berbicara gitu, bertukar pikiran. Iya benar. Kalau menurut lu kayak gimana, Kal? Pokoknya kita tuh harus fokus pada pertumbuhan pribadi ya. Tentukan tujuan kecil untuk diri sendiri dan fokus pada langkah-langkah kecil menuju pertumbuhan pribadi. Ini dapat membantu membangun rasa percaya diri kita lagi. Bener sih. Kalau menurut gue sih selain dari faktor diri sendirinya juga bisa dari faktor orang lainnya juga. Misalkan ada temannya itu yang kalau misalkan ngelihat temannya diem aja gitu, itu ditanyain kenapa gitu. Terus kalau misalkan dia udah trauma, itu diajak
bilang aja ke kitanya gitu biar kita tahu kita bisa ngerangkul dia biar mentalnya kembali balik lagi ke Oke, semula gitu. Terus sama cari kegiatan atau hobi yang memberikan kebahagiaan dan merasa positif. Betul banget. udah betul. ngapain sih dipikirin Fokusin udah. aja sama bikin hobi-hobi bikin kita. santai aja Tahu betul. nggak penting Contohnya banget. gimana tuh Mal? Ngapain aja tuh hobinya? Contohnya misalkan dibully nih ya udah biarin aja gitu kan. Nah, kita tuh harus nyari hobi-hobi yang Hobi-hobi bisa aja. bisa Biar bikin nggak semangat kepikiran kita lagi, Nggak betul. usah. Biarin kita nggak kepikiran, bisa balikin semangat kita lagi gitu. Yoi. Terus fokus pada diri kita. Jadi kita nggak usah mikirin omongan orang lain. Terus Jangan mudah untuk mendengarkan omongan orang lain karena omongan orang lain itu tuh mereka cuman sekedar iri dengan kita. Jadi Asik. jadikan itu sebagai motivasi, jadikan itu sebagai penyemangat. Cip. cuma ngeliat hasilnya doang, nggak ngeliat prosesnya gitu nggak sih? Betul banget. Yang penting jangan pernah mendengarkan orang lain tentang keburukan yang mereka omongkan terhadap kita, tapi jadikan omongan mereka itu sebagai motivasi, sebagai penyemangat hidup kita untuk menjalankan hari demi hari. Asik kata-kata hari ini ya guys ya. Nah, Ya. selanjutnya apa sih pesan kalian untuk korban bullying? Nah, apa pesan lu, Mal? Ya pesan gue sih Tetap semangat. semangat aja dah ya. Dan nggak usah dipikirin juga nih kalau misalkan lu dibully nih. Ya udah biarin aja gitu kan. Nggak usah dibawa beban gitu. Toh juga yang kalau misalkan lu kenapa-napa itu yang ngebully lu tuh seneng gitu. Jadi lu biasa aja, makin seneng. Bener. Jadi lu biasa aja udah gitu. Yaudah cuekin aja juga. Cuekin ntar juga aja. dia pergi sendiri capek sendiri ya kan. Ya gue sih menurut gue sih kayak gitu ya. Habis itu menurut lu gimana nih, Kel? Ya udah semangat aja. Ya sama gue ya. Nah, terus menurut lu nih, Dan? Gimana Dan? Ya yang gua tadi bilang awal yang tadi ya, kalau orang-orang gitu mah nggak usah ditanggepin, ya diemin aja. Dia mah orang kayak gitu sibuk, nggak ada kerjaan. Asik. Makanya ngurusin orang mulu ya kan, kerja kagak saking kagak ada kerjaannya gitu tuh. Iya. Hukum karma itu adil. Betul. Asik. Hukum karma bener Iya, apa adanya. ada kata-katanya. Iya, kata-kata. Kata-katanya dong, Mas. Siapa yang tersakiti akan disakiti. Ide. Menurut saya sih jangan menarik perhatian ya, karena kata Bu Novi itu menarik perhatian itu membuatmu menjadi korban bully gitu. Oh, Jangan iya. caper, jangan baper, karena itu membuat orang lain itu agak risih gitu. Oh iya, ingat banget Bu Novi pernah bilang kayak gitu sih ya. Iya. Cuek nggak sih, lebih cuek aja cuek. Cuek aja. aja, bawa santai aja, jangan Santai pernah kan. dipikirin hal-hal lebih kecil gitu mah, biarin aja, ntar juga capek sendiri. Enjoy, Nah, enjoy. kan tadi kan itu pesan buat si korban. Nah, untuk pesan buat si pelaku itu gimana? Pesan buat si pelaku. Mana ya? Pesan buat si pelaku Gak ya. usah ngurusin hidup Ya, orang. iya nggak usah ngurusin hidup orang lah. Nih, Iya. orang tuh udah punya jalannya masing-masing. Udah, biarin aja deh yang Biarin ini. aja Jangan udah. pernah ngurusin hidup orang. Ente hidup di dunia juga punya kerjaan sendiri-sendiri. Tahu Kagak usah ngurusin, kagak usah sibukin inian orang udah. Iya, jangan so asik lah. Iya, Jangan so asik lah, asik sendiri. Jangan so keren gitu. Iya, jangan so keren, jangan so asik sendiri aja. Saking kasihkan sendiri. Asik sendiri ya kan. Kayak mungkin udah cukup kali ya obrolan santai kita ya Cit ya. Betul banget. Udah sampai udah pengen habis nih kan. Ya, nggak usah lama-lama karena nanti kalau lama-lama penontonnya juga ini ya nih. Juga capek ntar. Udah capek dengarnya. Guys, tapi ini ada yang mau menyampaikan kata-kata nih guys. Iya, kata-kata terakhir nih buat Teman-teman semua ya kan. ya kan buat motivasi lah. Nah, dari Kaela nih. Nih, apa tuh, Kel? Bersama lawan bullying, satu hati, satu hati. Aduh. Oke, mungkin cukup sekian segmen kita pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.